Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sini aku mau menjelaskan gitu ya tentang praktikum 7 SIG terkait kesesuaian lahan dengan metode AHP gitu ya, atau Analytical Hierarchy Process. Sebenarnya di modul ini peran utamanya itu ada di scoring boboting seperti ini, dan menyesuaikan dengan parameter yang ada dan menyesuaikan dengan tema teman-teman gitu ya. Kalau di sini di modul ini kita menyesuaikan dengan tema lingkungan atau pertanian, yaitu lahan kritis dengan 3 parameter. Cuman diharapkan teman-teman nanti bisa memilih yang 4 parameter. Kalau di sini kan cuma lahan kritis, NDVI dan penggunaan lahan. Dan bobotnya juga ada, nilai atau skornya ada, dan klasifikasinya juga sudah ada gitu ya. Dan dari aku pun nanti bakal menjelaskannya. Banyaknya ke scoring boboting, tidak terlalu detail di proses sebelumnya gitu ya, proses umumnya itu karena sebelumnya sudah dipelajari juga, dan mungkin mau nyontohin buat cara nyari parameternya itu ada di jurnal teman-teman. Jadi scoring dan bobotingnya itu kalau bisa berdasarkan jurnal atau penelitian tertentu. Misal nih untuk pemetaan lawan longsor, cara teman-teman search aja pemetaan bahaya longsor dengan SIG atau sistem informasi geografis, nanti muncul. Nanti cari yang ada skor dan bobotnya. Nah seperti ini itu parameternya. Untuk curah hujan skornya ada, bobotnya ada. Terus ini kemenangan lereng, geologi tutupan lahan gitu ya. Terus juga ada diagram alurnya. Ini mah opsional, cuman lebih terbayang kalau misalkan ada diagram alurnya seperti itu. Terus ada yang nah ini lahan kritis, dan bisa cari aja. Nah gitu. Itu ada kelas erupsi skornya kan ya. Itu skornya. Ini penggunaan lahan, penggunaan lereng gitu-gitu. Tuh ini lahan kritis mangrove. Tuh ini ada NDVI, tanah, penggunaan lahan skornya berapa kan ya. Bobotnya berapa. Jadi hutan skornya 3. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kita mulai aja banyak. Kita masuk ke, dan aku juga nanti menyesuaikan dengan modul untuk pengerjaannya. Nah ini mah bebas mau dilihatnya mungkin nanti waktu scoring dan bobotingnya kayak gimana. Nanti aku jelasin. Karena tiap tema peta atau ya tadi yang akan dibuat skornya juga beda-beda sesuai parameternya gitu ya. Kalau misalkan longsor, misal parameter kemiringan lereng, berarti yang makin curam itu nilainya makin tinggi kan ya, karena makin berbahaya. Sedangkan kalau misalkan kemiringan lereng untuk bahaya banjir, pastinya kemiringan lereng yang datar yang punya skor atau nilai paling tinggi, karena yang makin berbahaya gitu ya untuk bahaya banjir. Jadi itu perlunya acuan ataupun ya jurnal gitu ya, agar skornya itu atau nilainya dan bobotnya itu tidak sembarangan, berdasar lah. Di sini project baru, terus juga proyeksinya UTM Jurnal 48S atau disesuaikan karena yang di contoh modul ini di Kabupaten Bandung jadi 48S. Nah ini yang tadi ya. Terus ini memasukkan data penggunaan lahan atau vegetasi dari RBI. Oke, lalu di merge itu nyari mark.
beri ini merge tutupan lahan. Oke, kita coba ininya kita ganti dulu. Aku mau masukin semua datanya dulu biar nanti gampang, tidak perlu add data lagi. Vegetasi dimasukkan semua kan ya. Ya, udah masuk datanya. Sekarang juga batas wilayah. Nah, oke, semua data udah masuk. Mau di processing dan di merge. Oke, sorry. Masuk semua ininya pakai remark. Oke, terus kita beri nama tadi apa? Merge tutupan lahan. Di bisa nyimpennya. Oke. Nah, ini udah berhasil ke merge. Kita tutup semuanya, nggak perlu. Lalu step selanjutnya tuh diklip kan ya. Klip lalu beri nama merge tutupan lahan. Diberi namanya klip tutupan lahan. Kita search klip. Inputnya ini.
use any diameter ring you want, since the technique is exactly the same. You will need a sharp, flathead screwdriver that will tightly fit into the top of the spoke nipple. Tunggu dulu dia teman-teman. The spoke heads are mounted through the hub flanges to countersunk holes. The spoke nipples are mounted through the rim hole into the spoke rim. Sudah terklik ya. Sesuai dengan batas wilayah kita. Keep working your way around the rim, starting at the valve hole, until the spoke nipples are loose enough to be turned by hand. This will most likely take at least 3 revolutions. Once the spoke nipples are loose enough to be removed the rest of the way by hand, spin the rim over a bucket or hole so that you can work your way around the rim until all of the spoke nipples are removed. If you are working with used spokes, Nah itu sekarang kita sudah masuk ke apa namanya teh, scoring bobotinya teman-teman. Scoring bobotinya kita klasifikasiin. Tapi kita menyesuaikan dengan modul dulu. Sudah diklik. Nah selanjutnya itu membuat table baru gitu ya, membuat table classify untuk nanti diberikan klasifikasi sesuai tadi teh yang ini nih, klasifikasi yang dimaksud. Nah sorry ini tutupan vegetasi yang lebih dari 80% dapat nilai 0,5, makin kurang itu makin gede 1,25 berarti ya. Oke, aku bakal contohin salah satunya. Kita add sini berarti ya, ini ya classify, terus datanya teks. Ini classify ya, aku contohin misalkan modul tuh di select by atribut sang rawa dan gambut atau rawa atau gambut. Jadi select by atribut. Nah di sininya nanti yang di mark tadi kan ya, atau coba lihat, nah catatan kita lihat di catatan includes misalkan atau gambut kan. Kalau oke, ada rawa dan gambut, misalkan ini biar gampang sambil edit. Misalkan lebih dari 80%. Atau kita ke kita samakan aja hutan, sorry. Ya, oke.
kan banyak ya, gak mungkin dinamain satu-satu. Diklik kanan ininya, calculate field, di classify ininya kita beri nama nilai 80%. Kayak gini. Oke. Lalu selanjutnya beri nama ke semua penggunaan lahan atau beri klasifikasi persenannya gitu ya. Aku bakal skip dulu di sini, nanti baru masuk ke scoring bobotingnya. Ini udah di clip ya, lahan kritisnya. Ini bisa dilihat atribut tabelnya. Nah, ini ada tingkatan lahan kritisnya, agak kritis, potensial sangat kritis sama tidak kritis. Sesuai dengan klasifikasi ini itu ya, tidak kritis, potensial, agak kritis, sangat kritis. Sekarang kita masukkan skornya. Skor. Yes. Masukkan saja. Tadi agak kritis itu di 1. Kritis 125 ya. Potensial kritis 0,75. 0,75. Sangat kritis 1,5. Ini 0,5. Tidak kritis. Ya betul. Save aja. Itu parameter sudah selesai. Itu udah kita melakukan scoring di lahan kritisnya ya. Kita masukkan tadi udah DVI nya. Coba ke atasin. Kita ekstrak by mesh dulu. Sesuai di modul ya. Ekstrak by mesh. Terus di reclassify. Ini karena datanya raster kan ya. Terus data yang lainnya kan vektor. Berarti yang data raster ini harus diubah ke vektor agar bisa nanti di overlay. Kayak gitu. Terus di raster to polygon. Oke, cuman biar karena ini agak terlalu lama, saya akan gunakan yang langsung sudah jadi SHP. Ini sudah jadi SHP. Untuk step untuk raster tuh tadi kayak tadi ya. Ini sudah ada tugasnya. Oke, jadi aku contohin buat ini apa ini reclassify-nya. Reclass. Jadi nanti si ininya yang DVI-nya nah masuk ke classify. Di sininya nih. Kita cari dulu klasifikasi yang DVI. Nah, ini ada -1 sampai sampai -0,03 itu lahan tidak bervegetasi. 0,15, 0,25 berarti tinggal sesuaiin aja di sininya, berarti -0,15
0,3 ya tadi. Apa 0,3? 0,03. Terus di sini 0,15. Di sininya 0,25. Di sininya 0,35. Terus kan tadi sebenarnya kan 1 ya. Tertingginya tuh, cuman di raster ini, di data yang di VI ini nilai maksimumnya tuh 0,9. Jadi oh yaudah segini saja gitu, tinggal disesuaikan, gak perlu ininya dijadikan 1 gitu, nilainya di 1. Jadi ya karena nggak bisa gitu, karena maksimumnya juga nilai dari yang di VI ini tuh 0,9 dan yang minimum tuh minus 0,7. Nah kayak gitu, nanti tinggal di oke gitu aja, tinggal di raster polygon lalu di dissolve gitu. Nah agar cepat kita durasi juga, aku udah pakai yang ini yang udah jadi SAP. Sekarang tinggal memberikan skornya, kita add sini skor. Oh tadi lupa diberi nama ya, ini NDVI yang lain kritis tapi nggak apa-apa. Nah kita sesuaikan nih skornya, sangat rendah berapa, 1,5 sangat rendah, 1,5, 1,25 mungkin, 1 rendah ya, 1 ini 0,75, ini 5 berarti. Nah, udah semua save. Udah semua, kita lanjut ke intinya. Tuh, di overlay dan pembobotan kita menggunakan union namanya ya. Nah sebelum itu kita samakan dulu project atau koordinatnya agar bisa nanti di tumpang susun atau di overlay. Nah ini kalau misalnya terjadi error, gunain repair geometry. Nah, kita coba untuk union dulu langsung ya. Perlahan masukin fiturnya, kita coba union line kritis. Udah fill, kita lihat atribut tabelnya ya. Ada skor NDVI-nya. Ada skor depan lahan, skor mana lahan kritis. Ini skor lahan kritis ada. Nah, sekarang kita melakukan pembobotan. Kita menggunakan, jadi nanti
di fill dulu kan hasil akhir double, lalu akan rumus ini dikalkulasi filenya. Skor lahan kritis dikali 0,5 atau 50 itu dari mana? Itu dari sini. Nah, bobotnya 50 kan ya. Ini bobot paling tinggi di lahan kritis gitu ya. Dari parameter lahan kritis itu paling gede gitu untuk membuat peta lahan kritis. Gitu. Kayak ini ditambah gitu-gitu. Nah, kita coba. Nah, hasil akhir double. Yes. Nah, di sininya tadi dulu. Koren DVI tadi T 25 kan ya. Skor tutupan lahan kali 25 juga tambah skor kritis lahan ini 50. Oke. Sudah nilai-nilai itu yang nol karena kan tadi si bertutupan lahan itu kan ada yang bolong teman-teman, karena hanya memasukkan vegetasinya saja, jadi ada yang ruang kosongnya gitu. Dan union ini mengambil atau tetap menumpang susunkan wilayah yang kosong itu gitu, jadi wajar itu kalau misalnya nol. Kita simbologi. Nah, lalu teman-teman silahkan simbologi aja, sesuaikan dengan yang ada di jurnal juga, dan biasanya ada nilai-nilainya juga. Tiap parameter misalkan sangat sesuainya tuh ada nilai tertentunya juga, ada rumusnya gitu, tapi itu disesuaikan dengan jurnal gitu ya. Ini untuk contoh yang lahan kritisnya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.